Halo sahabat, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan yang sering muncul dari pembaca Alkitab. Siapa sebenarnya malaikat Mikael? Apakah dia malaikat seperti Gabriel, atau justru sesuatu yang jauh lebih besar? Beberapa penafsir Alkitab menyatakan bahwa Mikael bukan malaikat biasa, melainkan identitas surgawi dari Yesus Kristus sebelum ia datang ke dunia. Mari kita selidiki bersama, berdasarkan Alkitab, apakah pernyataan ini masuk akal dan alkitabiah. Nama Mikael muncul beberapa kali dalam Alkitab, terutama di kitab Daniel dan Wahyu. Dalam Daniel 10 ayat 13 dikatakan, "Tetapi malaikat utama, Mikael, datang membantu aku." Di Daniel 12 ayat 1 tertulis, "Pada waktu itu akan bangkit Mikael, pemimpin besar, yang membela anak-anak bangsamu." Wahyu 12 ayat 7 menyebut, "Maka terjadilah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu." Dan dalam Yudas 1 ayat 9 dikisahkan, Mikael pun, yaitu malaikat utama, ketika ia berbantah dengan iblis. Perhatikan perannya. Ia disebut pemimpin besar, memimpin perang melawan setan, membela umat Allah, dan memiliki otoritas atas malaikat lain. Pertanyaannya, apakah malaikat biasa bisa memiliki peran sebesar ini? Untuk menjawabnya, mari kita lihat dua kategori pribadi dalam Alkitab. Pertama, malaikat ciptaan yang tidak boleh disembah. Kedua, pribadi ilahi yang menerima penyembahan dan penghormatan setara dengan Allah. Pertama, malaikat ciptaan tidak boleh menerima penyembahan. Lihat Wahyu 19 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 8 hingga 9. Dalam kedua ayat ini, Yohanes ingin menyembah malaikat, tapi malaikat itu langsung menolak dengan berkata, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau. Sembahlah Allah." Ini menunjukkan bahwa malaikat manapun yang diciptakan tidak layak menerima penyembahan, karena hanya Allah yang layak disembah. Jadi, jika suatu pribadi menerima penyembahan tanpa menolaknya, maka ia bukan malaikat ciptaan, melainkan pribadi ilahi. Dan disinilah kita temukan kontras yang menarik. Ada tokoh dalam Alkitab yang disebut malaikat Tuhan, tapi berperilaku seperti Allah sendiri. Contoh pertama, Keluaran 3 ayat 2 hingga 6. Kisah Semak yang menyala. Ayat 2 menyebut, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api dari tengah semak duri. Tapi di ayat 4 hingga 6, pribadi itu berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dan Musa sembunyikan mukanya, karena takut memandang Allah. Pertanyaannya, apakah malaikat ciptaan akan berkata, "Akulah Allah"? Tentu tidak. Tapi pribadi ini tidak hanya menyatakan diri sebagai Allah, ia juga menerima penghormatan setinggi itu. Ini bukan malaikat biasa. Ini adalah penampakan Allah dalam bentuk yang bisa dilihat manusia, yang banyak penafsir sebut sebagai Kristus prainkarnasi, atau firman Allah yang menjelma sementara. Contoh kedua, Yosua 5 ayat 13 hingga 15. Yosua bertemu seseorang yang memegang pedang terhunus. Ia bertanya, "Apakah engkau untuk kami atau untuk musuh kami?" Jawabnya, "Tidak keduanya. Tetapi aku adalah panglima bala, tentara Tuhan." Yosua langsung sujud menyembah, dan pribadi itu tidak menolak penyembahan. Malahan ia berkata, "Lepaskan kasutmu dari kakimu, sebab tempat berdirimu itu kudus." Kalimat yang sama seperti yang Tuhan katakan kepada Musa di semak duri. Jadi, siapa panglima bala tentara Tuhan ini? Ia menerima penyembahan, berbicara dengan otoritas ilahi, dan memerintahkan penghormatan suci. Dan yang menarik, dalam Wahyu 12 ayat 7, siapa yang memimpin bala tentara surga? Mikael. Apakah ini kebetulan? Atau justru menunjukkan bahwa Mikael adalah sang panglima ilahi, Yesus Kristus dalam perannya di surga? Nama Mikael dalam bahasa Ibrani berarti
siapa yang seperti Allah? Sebuah pertanyaan retoris yang sangat kuat. Bayangkan, siapa yang bisa memakai nama seperti ini, kalau bukan Dia yang setara dengan Allah? Dalam Yesaya 46 ayat 9, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan, tidak ada yang seperti Aku." Jadi nama Mikael bisa dilihat sebagai pengakuan bahwa hanya Dia yang sebanding dengan Allah, bukan malaikat, bukan makhluk, tetapi anak Allah sendiri. Sekarang mari kita kembali ke Wahyu. Wahyu 12 ayat 7 menyatakan bahwa Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Artinya Mikael memimpin tentara surga. Tapi Wahyu 19 ayat 11 hingga 14 menggambarkan Yesus yang datang dengan kuda putih dan tentara sorga mengikuti Dia. Jadi, Yesus juga memimpin tentara surga. Jika hanya satu pribadi yang memimpin seluruh tentara surga, maka sangat masuk akal bahwa Mikael dan Yesus adalah satu pribadi yang sama, hanya dalam peran yang berbeda. Seperti seorang raja yang bisa dipanggil raja, pemimpin, bapa bangsa, atau komandan, tergantung konteksnya. Demikian juga, Yesus bisa disebut Firman Allah, Anak Manusia, Panglima Bala Tentara Tuhan, atau Mikael. Siapa yang seperti Allah? Dalam perannya sebagai pemimpin surga, beberapa orang mengira Mikael adalah Gabriel, tapi Alkitab membedakan keduanya. Ada juga yang mengatakan ia malaikat lain, atau bahkan Adam, tapi tidak ada dasar Alkitabiah yang kuat. Faktanya, hanya Sang Anak Allah yang layak memimpin surga, memerangi setan, menerima penyembahan, dan menyatakan diri sebagai Allah. Sebuah tulisan rohani klasik menyebutkan, Mikael, yang berarti siapa yang seperti Allah, adalah Kristus, kepala dari semua malaikat, pemimpin dari peperangan surgawi, melawan kekuatan, kegelapan. Ini bukan menambahkan doktrin luar Alkitab, tapi menyatukan gambaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, menjadi satu narasi yang utuh. Jadi kesimpulannya, malaikat ciptaan tidak boleh disembah. Mereka menolak penyembahan seperti di Wahyu 19 dan 22. Tapi malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama menerima penyembahan dan menyatakan diri sebagai Allah. Mikael memimpin tentara surga, seperti yang Yesus lakukan. Maka, sangat masuk akal bahwa Mikael adalah peran ilahi dari Yesus Kristus sebelum Ia menjadi manusia. Ini bukan merendahkan Yesus, justru menegaskan kemuliaannya sejak zaman purbakala, bahkan sebelum dunia diciptakan. Bayangkan, Yesus sudah memenangkan peperangan melawan setan di surga jauh sebelum Ia datang ke bumi. Dan Ia rela turun, menjadi manusia, menderita, dan mati demi kita. Betapa besar kasih-Nya. Kalau kamu punya pemikiran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju? Ada sudut pandang lain? Mari kita diskusi dengan saling menghormati. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten rohani berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap beriman.